Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di malam Jumat ini akan memasuki penanggalan 20 Januari 2023 setelah tadi sebelumnya kita tentu melewati siang di tanggal 19, dan hari ini kita berbahagia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi bekal sebelum kembali kepada Allah dengan memperbanyak amal saleh. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita kerjakan sampai detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kita ikhlaskan sebagai persiapan bekal kembali. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini dimanapun mereka berada namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Dan semoga di malam hari ini waktu Indonesia bagian barat dan tentunya waktu-waktu yang menyesuaikan dengan setiap tempat hamba-hamba Allah yang berbuat maksiat kecil ataupun besar diberikan kelembutan hati agar mau bertobat, memperbaiki sisa amalan, sehingga insya Allah dari yang salah semua berpeluang menjadi soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ikhtiar untuk mendapatkan nilai-nilai kesolehan dan kemuliaan, kita akan mencoba kembali mempelajari tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kurikulum kehidupan kita khususnya untuk insan beriman. Al-Quran dan Sunnah kita singkat dengan Aqsa dan kita jadikan kajian pekanan. Malam ini masih tersambung lewat online, mengingat ada beberapa kegiatan yang memang kami masih koordinasikan sampai tadi maghrib, dan semoga semua kegiatan itu insya Allah hasilnya akan bernilai maslahat, bermanfaat, khususnya baik itu bagi dakwah, bimbingan pada masyarakat pun demikian, menyiapkan kadar-kadar ulama ke depan yang tentunya sesuai dengan masanya dan melengkapi kekurangan-kekurangan kami di masa kini insya Allah. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah sampai di ayat ke-27 ya. Nah, ini ada pengingat juga ya, dan mengingatkan kepada kita alarmnya tanggal 20 depannya 26 kita tetap masih akan lanjutkan di ayat Al-Baqarah surat kedua di ayat 27 sampai dengan 28, dan tentunya di pertemuan yang lalu kita masih terdapat di bagian pertama di ayat ke-27 tentang orang-orang yang dinilai oleh Al-Quran sebagai golongan-golongan yang fasik, yang menyimpang, yang juga sangat berpotensi mendapatkan kecaman dalam Al-Quran yang mengantarkan mereka pada kerugian. Kita telah selesaikan pada golongan pertama ini di ayat ke-27, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Ulaika humul khasirun. Orang-orang fasik itu yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi mereka tersesat jalan dalam kehidupan atau berpotensi menyesatkan orang lain. Jadi ada potensinya menyesatkan diri sendiri dan juga berpotensi menyesatkan orang lain, kan? Nah, ini yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, ciri khasnya adalah orang-orang yang menyimpang dari ketentuan, dari ketaatan, disebut dengan fasik. Kita telah bahas ini dari akarnya, kata kerjanya fasaqa, kemudian juga sifatnya disebut dengan fusuh ataupun fiskun kalau ingin mendalam. Lalu setelah itu orang yang disebut dengan fasik, jamaahnya disebut dengan fasikun, kalau diturunkan jadi nasab ya, atau direndahkan jadi jar maka disebut dengan fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dan ada orang-orang yang tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah lewat perumpamaan, contoh-contoh dalam Al-Quran, sehingga dengan itu semua dia tidak memilih untuk mendapatkan hidayah, mempelajari, memahami, tapi menggunakan itu sebagai celah untuk menyerang, merendahkan, bahkan menuduh Rasulullah SAW dan juga merendahkan nilai-nilai Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang fasik, sehingga perbuatannya tersesat. Hanya celakanya terkadang dengan kebodohan yang dialami itu mereka bahkan membawa golongan manusia atau sementara orang untuk berperilaku yang serupa, dan ini yang membahayakan. Jadi sifat fusuk ini bila mengenai seseorang dan menjadi fasik, jamaknya fasikun atau fasikin, ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Silahkan teman-teman kembali untuk mengingatnya. Ya, maka di sini berpotensi akan menyesatkan pada orang lain, dan tentunya ini konsekuensi dari tersesatnya secara pribadi. Ya. Nah, teman-teman, telah kita bahas bagian pertamanya di pertemuan yang lalu. Di antara ciri-ciri sifat itu yang berpotensi mengenai seseorang sehingga menyebabkan ia dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala menjauh dari ketaatan karena fusuk, lawan dari taat, kan? Kemudian orangnya yang tadinya taat kemudian menjadi fasik. Penyebab pertamanya telah kita bahas pertemuan lalu. Satu, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini satu telah kita selesaikan, yaitu ciri yang pertama
bila terlihat ciri-ciri ini pada golongan dimaksud, maka mesti waspada. Kalau pada pribadi merasakan, segera perbaiki. Kalau terletak pada orang lain, kita coba bantu untuk bisa sembuh atau berlepas dari sifat-sifat itu sehingga berpeluang mendapatkan kesolehan yang sama. Ya, ciri yang pertama telah kita selesaikan pertemuan lalu, yaitu orang-orang yang melanggar komitmen, memutus, melawan, berpaling, melanggar komitmen yang telah disepakati dengan Allah Subhanahu wa taala min ba'di mitsaqih. Ya, apa saja diantaranya? Ada komitmen akidah, menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah kemudian berkomitmen Tuhannya adalah Allah, siap menyembah Allah, siap kemudian menuhankan hanya Allah saja, tidak pada yang lain. Bahkan sejak dalam proses kandungan yang direkam di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172, seperti pernah disampaikan di pertemuan lalu, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi ada orang-orang yang semua kita berkomitmen untuk menuhankan Allah, tapi ketika terlahir, berkehidupan, tumbuh, diberi hidayah oleh Allah, mendengar lafaz azan, melihat tayangan-tayangan yang mendekatkan diri kepada Allah, dikenalkan dan sebagainya, tapi dia memutus hubungan dengan Allah, bahkan menuhankan yang lain. Ada yang kedua, mengatakan dirinya muslim, ya, menyatakan dirinya beriman, menyatakan dirinya bersyahadat, tapi juga memutus komitmennya dengan Allah, yaitu menyembah Allah lewat ibadah. Setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka komitmennya pas setelah itu menunjukkan keimanannya, kebertuhanannya kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah, dengan cara menunaikan ibadah. Maka kita telah belajar contohnya di Quran surah ke-20 Taha di pertemuan lalu di ayat yang ke-14. Ketika Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana, ini komitmennya. Ya, sungguh aku tegaskan, akulah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku, fa'budani. Maka kalau sudah meyakinkan diri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menuhankan Allah, maka buktikan keberimanan itu, kebertuhanan itu dengan menyembah Allah. Maka diperintahkanlah kita untuk beribadah. Nah, caranya dengan apa? Waqimis salata lidzikri. Contohnya ada salat misalnya. Maka salat adalah pembuktian dari keimanan kita kepada Allah. Karena itu dalam Al-Qur'an salat juga disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Quran surah kedua ayat 143. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman itu. Yang dimaksud iman di sini salat. Salat yang dikerjakan untuk pembuktian sebagai iman. Ya, termasuk juga dengan zakat, ibadah harta. Karena kita beriman kepada Allah, meyakini kebenaran apa yang Allah tunjukkan pada kita, semua perintahnya, meyakini semua yang dilarang itu adalah yang harus dijauhkan karena mengantarkan pada hal yang buruk. Maka ketika kita membenarkan semua perintah Allah, itu disebut dengan tasdiq. Kan? Kemudian sifatnya disebut dengan sedekah, jamaknya disebut dengan sedekah. Maka zakat, ibadah harta juga disebut di Quran dengan sedekah. Khudz min amwalihim sedekah, dan dikeluarkannya pun disebut dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Zakat disebut sedekah untuk menunjukkan pembuktian kebenaran iman seseorang. Dan di sini mengandung nilai ibadah, ya. Nah, ini bagian pertamanya. Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf sekali, mohon maaf, ini isyarat dari Al-Quran ya, ada orang yang mengaku beriman, tapi saat yang bersamaan, dia tidak membuktikan keimanannya dengan menunaikan ibadah, tidak mau beribadah. Ya. Dia mengaku beriman, tapi tidak mau salat, mengaku beriman, tidak mau zakat, maka ini menunjukkan ciri pertama bahwa orang-orang ini telah terkontaminasi dengan virus fusuk, penyakit fisik, ya. Maka dia telah bergeser dari ketaatan dengan berbuat maksiat, maka disebut orang ini dengan fasik. Kita mesti bantu ini agar keluar dari kefasikannya, ya. Nah, nanti didakwahi, didoakan dulu supaya Allah melembutkan hatinya, diberikan contoh teladan, dampak-dampak kebaikan dari ibadah, ya kan? Diberikan referensi, setelah itu kemudian baru diharapkan dia kembali kepada Allah. Lalu ada golongan yang paling fatal, ya, golongan yang kufur. Ini memutus langsung perjanjiannya, komitmennya dengan Allah untuk menuhankan Allah, yang komitmennya dibangun bahkan sejak dalam alam kandungan seperti yang pernah kita jelaskan. Jadi dipahami ya urutan penjelasannya supaya lebih detail, lebih bertahap pemahaman kita dan lebih terukur, baik dari dalilnya, argumentasinya, rasionalitasnya, sehingga kita paham betul apa yang kita bahas. Ini kajian sudah berlangsung bertahun-tahun, jadi kalau kita ingin membahas pasti akan terhubung dengan runtutan pembahasan yang sebelumnya. Okay? Baik, ini yang paling fatal adalah kufur ketika seseorang memutus hubungannya dengan Allah secara langsung. Di tahap ini pun kita masih diminta oleh Al-Quran untuk mendakwahi sebagai bagian dari ikhtiar kebaikan kita, mencari amal saleh, ya, dan memohon kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk agar ia mau beriman kembali. Dan
tentu mengisi keimanannya sampai ujung hidupnya dengan kebaikan. Lalu di level ini pun ada juga yang syirik dan murtad, ya. Ada yang syirik plus kemudian murtad, ya. Syirik sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu, murtad juga sudah saya jelaskan. Intinya semua golongan ini yang terjebak pada sifat fusuk, ya, yang disebut orang-orangnya juga terkait dengan perbuatan fasik, maka fasik ini jenisnya banyak. Jadi fasik itu ada yang satu konsekuensinya mengeluarkan seseorang dari keimanannya ketika dia memutuskan untuk keluar dari keimanan kepada Allah, memutuskan komitmen atau hubungan dengan Allah, maka ada potensi dia kufur, ada potensi dia syirik, ada potensi dia murtad, ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang masih mengatakan beriman, dia tidak terindikasi kufur, tidak juga syirik, tidak juga murtad, tapi problemnya adalah dia mengatakan beriman, tapi dia bukan hanya malas, tidak mau beribadah, ya, tidak mau sholat, tidak mau zakat dan turunan ibadah yang lain yang membuktikan kebenaran iman seseorang. Maka semua golongan ini konsekuensinya pada kita fikih dakwahnya adalah kita mencoba untuk bisa mendakwahi, ya, mulai dengan mendoakan, kemudian menunjukkan akhlak yang baik, ya, lalu kemudian kita bisa memberikan kepada mereka arahan-arahan yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau bertemu di pekerjaan, jadi rekan kerja misalnya, atau teman di kampus, kan, atau di lingkungan sosial, kita doakan dulu, ya, minta kepada Allah di malam hari untuk melembutkan hati mereka, menerima hidayah Islam. Lalu setelah itu tunjukkan dengan akhlak, tunjukkan dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa kebenaran Islam itu sejati dapat terlihat dari perilaku, kejujuran di lisan, di pekerjaan, kesabaran, keteladanan, sifat rendah hati, kan, disiplin dalam bekerja, saling tolong menolong, segala jenis kebaikan yang memang itulah risalah Quran, itulah risalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan untuk menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya, sehingga menjadi khairul ummah, khairul insan, khairul ummah, insan yang mulia, kemudian umat yang ideal. Ini poinnya. Jadi akhlak dulu sebelum arahan, dakwah, ajakan dalam bentuk lisan, dalam bentuk nasihat dan sebagainya. Ini dulu akhlak. Dan ini biasanya yang paling efektif, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini poinnya. Kemudian ada golongan yang kedua. Setelah ini satu, golongan yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu sal. Ya, poinnya. Wa yaqta'u ma amarallahu bihi, ya, an yusal. Poinnya saya kotak ini. Kriteria golongan kedua yang terindikasi terkena penyakit fusuk sehingga menjadi fasik, dan penting untuk dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hamba-hamba golongan ini dapat dibebaskan dari penyakit yang mencederai atau yang sedang dialami, ya. Cirinya adalah yaqta'un, dan mereka memutus, kan? Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama redaksinya diksi Qurannya yanqudun. Yanqudun ini asalnya lebih kepada berpaling, menghindar, melanggar. Jadi memutusnya dengan cara yang ekstrim gitu, ya. Melanggar, berpaling. Nah itu. Ini yanqudun dari naqadha asalnya. Kalau yang ini dari qata'a, ya, lebih kepada memutus, menghentikan. Wa yaqta'un, dan golongan yang kedua sifatnya adalah yaqta'un, mereka itu memutus, gemar memutuskan karena menggunakan fi'il mudhari. Gemar memutuskan ma amarallahu bihi ayyusal, ya, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk disambungkan. Nah, ini bahasa yang sangat singkat tapi padat sekali isinya, ya, disambungkan. Singkat tapi padat, ya. Kalau dalam bahasa pendeknya memutus yang seyogianya disambung. Nah, ini butuh tafsir. Apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan kita, kan, menyambungkan sesuatu yang sifatnya bahkan ditegaskan, yang kalau sekiranya itu diputus, yang sebaiknya disambung, diarahkan, diperintahkan untuk disatukan, tapi malah diputus, kan? Nah, apa saja di antara itu sehingga saking pentingnya hal yang harus disambungkan itu, ya, menjadikan seseorang terindikasi terkena penyakit fusuk sehingga masuk kualifikasi fasik, ya. Yang pertama, kita bisa ambil dulu hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-103, ya. Nah, ini poinnya dulu. Jadi kalau kita ilustrasikan
Putus sambung itu kan biasanya kaitan dengan ikatan ya, dengan tali ya. Tali itu bahasa Arabnya hablun. Hablun, ya kan? Ada tali yang terputus misalnya hablul maqtu, al-hablul maqtu atau al-hablul munqati'. Ya, ada di hadis itu hadis munqati' atau hadis maqtu' yang terputus sanadnya. Harusnya nyambung, dia terputus ya, maka turun kualitas hadisnya dari sahih menjadi dhaif. Nanti dhaifnya macam-macam. Jadi kalau di pertengahan ada mu'dhal misalnya dan seterusnya ya. Nah, kita kembalikan teman-teman sekalian. Jadi di sini bahasa Arab dari tali yang biasanya terhubung, nyambung, kan, disebut dengan hablun. Ada tali yang menyambungkan kita kepada Allah, ya, disebut dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang harus dijaga, disambungkan, dieratkan. Ya, contohnya Quran surah ketiga ayat 103 misalnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, Allah menyampaikan dan bersatulah kalian. Ya, jadi Al-Quran mengarahkan kita pada persatuan. Selaras sekali itu, apalagi dengan nafas atau nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan di Indonesia ini. Di Pancasila kan sila ketiga persatuan Indonesia, dan sangat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Quran. Bahkan Quran mensupport, ya, bukan hanya mensupport sebetulnya, karena Quran itu kan pedoman kehidupan, fitrahnya begitu. Ya, fitrah kebaikannya ditampilkan. Wa'tasimu, dan hendaklah ya insan beriman itu, orang-orang muslim itu, wa'tasimu, menjalin persatuan, menampilkan persatuan, menjauhi perpecahan, kan? Ya, menjauhi segala hal yang bisa memecah belah, mengajak pada persatuan. Dicontohin dulu orang-orang Islamnya bersatu, ya, saling bersinergi, menunjuk pada kebaikan. I'tisam itu sesuatu yang erat, terhubung erat, ya, jadi menyatu dengan erat. Jadi kalau kita tambah alif dengan ta di depannya, ini menunjukkan kepada kesungguhan berusaha untuk mewujudkan sesuatu. Jadi kata asama, ya, maksum itu kan yang terawat, yang terjaga, kan? Terhubung kuat. Kemudian ditambah dengan alif dan ta di depannya. I'tasama, i'tasimu, kemudian fi'il amrnya i'tasimu, i'tasim, i'tasimu. Jadi bentuk tunggalnya i'tasim, jamaah i'tasimu. Hendaklah engkau berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin untuk menjalin persatuan, saling menyatu untuk menguatkan. Nah, apa dasar untuk penyatuan itu? Yang pertama, membangun hubungan baik dulu, ya, bihablillah, dengan tali Allah jami'a. Jadi dasar dari persatuan itu awalnya membangun hubungan baik dengan Allah, bihablillah, buat tali hubungan dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya begini secara gampangnya. Kalau kita sama-sama bersinergi, membangun kebaikan, saling tolong-menolong, saling menyatukan, kalau orientasinya lillah, karena Allah, niatnya benar untuk ibadah, dan tidak ada kepentingan yang lain, itu akan sangat mudah menjadikan setiap hamba itu menyatu. Karena semua nggak punya kepentingan duniawi, bukan kepentingan nafsu, bukan ragawi gitu. Beda ketika seseorang orientasinya adalah, maaf, misalnya untuk materi saja, kedudukan atau jabatan tertentu. Saya pengen gaul sama dia karena dia seorang pejabat, supaya saya bisa mendapatkan aksesnya. Nah, ini rentan sekali. Jadi ketika jabatannya masih didapatkan, mungkin hubungan bisa terjalin baik. Tapi ketika jabatannya itu, mohon maaf, mulai tidak ada, maka relasinya menjadi terputus. Sehingga relasi yang dibangun, kekuatannya, penyatuannya bukan relasi-relasi yang objektif, yang sifatnya bisa lama, bisa kuat, tapi hanya relasi sementara saja. Pun demikian karena harta benda. Saya berteman dengan si fulan karena si fulan kaya, karena si fulan sedang dapat proyek. Begitu proyek itu hilang pula pertemanannya. Ya, maka Quran mengajarkan pesan pertama, jika Anda ingin menghadirkan nilai persatuan, maka kita harus bersepakat pada satu tujuan, yang dengan tujuan ini semua punya kepentingan yang sama. Sehingga satu, tidak ada yang merasa dirugikan, yang kedua punya motivasi yang sama. Kita akan membangun NKRI ini, orang tua kita, kakek nenek kita, pejuang-pejuang kita yang semoga Allah muliakan mereka semua. Tujuannya kan satu, kan? Ya kan? Tujuannya satu. Apa itu? Menghadirkan kemerdekaan. Dan niatnya itu yang berbeda, ya. Dan niatnya kan disatukan bagi insan beriman lillah. Karena itu kalimat yang keluar, Allahu Akbar, Bung Tomo, Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar, kan? Dan di undang-undang kan diabadikan nama ini dengan satu penekanan yang indah, atas rahmat berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, ya. Kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ini gambaran dari nilai perjuangan yang dihadirkan di masa-masa itu. Tujuannya sama, satu. Nah, jadi kalau seseorang itu punya satu visi yang serupa, yang objektif, mencakup semua kepentingan, maka akan mudah terlahir persatuan. Tapi kalau masing-masing punya pikiran yang berbeda, si fulan pengen begini, si fulan pengen begini, sulit untuk mempertemukan itu semua. Maka spirit Quran yang diajarkan yang pertama, kalau kita ingin membangun persatuan, maka satukan dulu visinya. Apa itu? Ini, talinya dengan Allah jangan diputus, hubungkan dulu nih. Supaya semuanya punya chemistry yang sama, frekuensinya sama nih. Ya, kalau frekuensi sama, panjang gelombangnya dapat gitu kan, maka semua akan terdapatkan. Ya, semua pancarannya akan mudah didapatkan, mudah diraih, dan cepat sampai ke tujuan.
Nah, jadi yang ingin saya katakan secara cepatnya adalah yang pertama, seyogyanya bagi setiap insan beriman itu menyambungkan dirinya terhubung dengan Allah. Ini segala aktivitas yang menjadikan kita terhubung, ingat, tersambung dengan Allah, di Quran disebut dengan zikir namanya. Zikir. Nah, jadi kalau kita ditanya bagaimana cara kita menyambungkan diri atau terhubung dengan Allah, maka di Quran diperkenalkan lafadznya disebut dengan zikir. Semua amalan, aktivitas yang mampu menyambungkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Maka nanti dari zikir itu turunannya banyak. Ada yang dengan lafadz-lafadz misalnya yang dibacakan, ya kan? Ya, baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Misalnya ada zikir dalam bentuk kalimah thayyibah, ya, kalimat-kalimat yang mulia, kalimah thayyibah. Ya, dan ini ragamnya banyak sekali kalimah thayyibah ini. Ada yang sifatnya pujian, kan? Ada yang sifatnya pengagungan, ada sifatnya tasbih misalnya, ada ta'zim misalnya, ya. Ada yang sifatnya paling ta'zim, kemudian yang sifatnya ada istighfar juga, ya. Cara menyambungkan kita dengan Allah ketika seseorang hamba berbuat salah misalnya, bertutur yang kurang baik, atau sekarang sedang menyimak YouTube ini, tiba-tiba misalnya, ya, karena ada algoritma tertentu yang pernah mengklik sesuatu walau tidak sengaja, misalnya tiba-tiba iklannya yang tak layak muncul, ya. Lalu bagaimana kita bisa menilai seseorang ini masih terhubung dengan Allah? Maka dia palingkan, ya, dia skip itu iklannya, kemudian dia ucapkan astagfirullah, misalnya dia istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, ini tanda bahwa seseorang masih tersambung dengan Allah, ya. Kemudian ya dia terbiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, dalam setiap nikmat, dalam setiap harian dia hadirkan, karena ada nikmat yang langsung kita bisa dapatkan dan kita merasakannya. Ada yang menarik nih, nikmat yang sebetulnya kita dapatkan tapi jarang orang menyadari bahwa kita telah merasakan itu semua. Seperti sekarang kan dapat oksigen, ya kan? Nikmat sehat. Ini oksigen kan gratis kita dapatkan nih, bisa bicara, bisa melihat, ya, dengan jelas terang dan sebagainya. Kenapa nggak kita syukuri? Ya, sementara ketika itu sebagian sedikit-sedikit dicabut, kita kemudian baru memohon, mengeluh. Jadi selama ini apa yang kita bisa hadirkan dengan syukur itu? Maka kita dilatih memuji Allah, dilatih bertasbih kepada Allah, dilatih berta'zim, mengagungkan Allah. Kita ucapkan subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, kan ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap selesai salat dilatih kita untuk selalu terhubung lewat bacaan-bacaan itu. Ya, ya. Di Quran surah keempat, ini dalilnya. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika telah tuntas mengerjakan sholat, segala berzikir kepada Allah. Baik Anda buru-buru bisa sambil jalan, berdiri, atau senggang, nyaman sambil duduk, atau bahkan sambil tiduran. Maka pasca sholat kita beristighfar, kan, kita berzikir, astagfirullah, 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 kan? Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bin Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan teruskan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, semua zikir. Ya, nah ini cirinya seseorang terhubung dengan Allah. Nah, ada orang-orang yang nggak terbiasa, nggak kenal dengan itu, ya. Diminta terhubung, dia nggak mau. Ya, apalagi misalnya, ini kan yang paling rendah nih, kalau sudah nggak bisa nyebut nama Allah di lisannya bermasalah. Mengaku beriman, mengaku muslim, untuk memuji Allah sulit, ya kan? Bertasbih nggak mau. Bahkan setahun sekali pun bertakbir susah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Malamnya susah takbir, ya kan? Pagi-paginya niat sholat Idul Fitri, Idul Adha, cuma pengen ketemu tetangga aja, berat tulisannya tuh untuk itu. Nah, ini hati-hati nih, hati-hati, indikasinya berarti ada penyimpangan-penyimpangan. Nih, memahaminya begini saja, mudahnya. Ya, penyimpangan. Ada virus yang berbahaya, namanya sifat fusuk, ya kan? Berpotensi menjangkiti seorang sehingga menjadi fasik. Lawan fasik itu taat, ya, lawannya taat. Taat itu lawannya ini langsung fusuk, perbuatannya fasak, wujudnya maksiat. Kalau ada seseorang yang bahkan tak mampu menyebut nama Allah, sulit melafadzkan di lisannya, coba dicek maksiat apa yang telah dikerjakan sehingga bahkan untuk menyebut nama Allah pun sulitnya luar biasa. Gitu ya? Nah, ini yang dievaluasi, ini ditaubati nih. Nah, kita yang hadir di lingkungan-lingkungan itu, kita mendoakan, ya, bukan menghujati atau bahkan menghabiskan celaan gitu kan, sehingga dengan itu potensi orang itu untuk kembali menjadi baik, ya, maka terhalang gitu dengan sikap-sikap yang demikian. Maka didoakan, didorong, dibantu dan sebagainya sehingga dia mampu bertobat. Ya, kemudian contoh lain apa di antara zikir misalnya teman-teman sekalian? Quran. Ya, Quran itu disebut di Al-Quran dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh dengan keagunganku dan kami menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Di antara zikir itu yang mengingatkan kita dengan Allah.
memandu kita supaya ingat tujuan kehidupan, menyambungkan kita dengan Allah. Makanya setiap kita baca Quran, kita merasakan hubungan kita dengan Allah semakin erat, semakin ingat, hati kita tersentuh. Itu ada di Quran surah ke-8 di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika Allah mengatakan zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, ada orang-orang yang ketika dibacakan Quran tersentuh jiwanya, semakin tersambung dengan Allah. Jadi begitu dibacakan Qurannya bagus, menyentuh hatinya, langsung ingat sama Allah tuh. Jadi lebih dekat hubungannya. Nah ini, karena itu Quran di surah ke-15 dari Al-Hijr, ya. Quran surah 15 di ayat ke-9 disebut dengan zikir. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhan. Pun demikian, seperti saya sering sampaikan saat seseorang menghafal Quran, kan disebut dengan zikir, ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Quran surah ke-berapa? 54-nya, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ini. Nah, artinya apa? Bila ada orang-orang yang sulit berinteraksi dengan Quran, atau bahkan na'udzubillah, menghujat Quran, memotong-motong isi Quran misalnya untuk kepentingan nafsunya, mencela Quran, bertindak yang tidak pantas, ini menunjukkan ini ada penyakit ini, usuk. Ya? Dia menjauh dari ketaatan tuh. Apalagi ada orang Muslim, ya, dia mengaku beriman tapi anti Quran misalnya, atau menyoal Quran, ini menunjukkan dirinya lekat dengan maksiat nih, harus dibebasin dulu supaya mengerti. Ya, kali kalau ada seseorang yang berat baca Quran, berat dalam mengatakan beriman, cek ada maksiat nggak sebelumnya, evaluasi dulu, maksiat nggak di lisannya, maksiat nggak di matanya, di telinganya dan sebagainya, ya kan? Sepanjang dia sudah mukallaf baligh, ya. Jadi kalau beda dengan anak-anak kecil kondisinya berbeda, dia belum masuk masa baligh, ada dunianya dan sebagainya, biasanya ada mauhibah, ada bawaan-bawaan, bakat-bakat tertentu yang memang mendekatkan dia senang Quran, ada sisi lain dia sedang menikmati dunia. Nah, ini ikhtiar orang tua menanamkan tetap sehingga dia bisa menghabiskan masa kanak-kanaknya, sehingga saat tumbuh dewasa dia lebih fokus pada kedewasaannya untuk mengumpulkan nilai kebaikan. Demikian cara membacanya dari psikologi Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi kalau ada seseorang yang sulit berinteraksi dengan Quran, baca susah gitu kan, untuk menghafal apalagi, coba dicek ada nggak masa lalu atau masa dekat. Selalu jauh kan? Ya, coba tarik yang terdekat, di salah apa nih, ada nggak salah ucap, salah pandang, salah tutur, atau makan sesuatu yang salah, sehingga untuk berinteraksi pada ketaatan sulit dilakukan. Oke? Doa misalnya, doa itu yang paling cepat menghubungkan kita dengan Allah. Doa, karena itu doa disebut juga dengan zikir. Quran surah 7 misalnya, Al-A'raf. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, ya kan? Dan kau ingin mencari solusi, cepat sambungkan dirimu dengan Allah, sambungkan, jangan putus tuh. Bagaimana cara menyambungkannya? Ya, sebut nama Allah, sebut, berdoa, minta. Ya, sebut di Quran surah 17 ayat 110 misalnya, ulidu Allah, sebut nama Allah. Awid ar-Rahman, sebut ya Rahman. Ajamma tad'u falahul asmaul husna. Dan apapun yang engkau sedang rasakan, Allah punya nama-nama terbaik yang menyelesaikan semua persoalanmu sesuai dengan persoalan kita. Sering saya katakan, butuh rizki ya Razak, gitu kan? Butuh ilmu ya Alim, ada banyak ujian misalnya ya Sabar, macam-macam bisa kita mohonkan. Maka ketika seseorang menyebut nama Allah seyogianya, dia sedang tersambung dengan Allah. Makanya coba rasakan ya, seorang sedang ada musibah, terus dia mengalihkan perhatiannya sejenak, ngambil air wudhu, mengadahkan dirinya, memohon kepada Allah, minta. Jadi begitu menyebut asmanya, rasakan apa yang terjadi. Ada getaran yang berbeda di jiwa, ya kan? Ada konektivitas yang hanya bisa dirasakan oleh nilai-nilai keimanan. Ini nyambung nanti. Ya, nah, ada orang-orang yang entah apa yang dilakukan dalam hidupnya, jadi diberikan kesempatan untuk berdoa pun, itu nggak sanggup untuk dilakukan. Ya. Yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam konteks bahkan dia berbuat salah pun, diberikan jalan untuk kembali, untuk bertobat pun sulit dilakukan. Yang seperti terjadi pada iblis ya dulu ketika berbuat salah, dan dicontohkan di Al-Quran, diberi peluang oleh Allah untuk kembali, karena tahu betul sifat Allah itu Rahman dan Rahim, memberikan kesempatan pada setiap hamba yang menyadari kesalahannya untuk kembali kepada jalan yang baik, ya. Tapi ia memilih untuk menutup dirinya dengan kesombongan, dengan keburukan. Aba wastakbar, dia enggan untuk kembali karena apa? Karena sombong, gitu kan? Nah, ini problem. Nah, bedanya dengan manusia itu oleh Allah diberikan contoh langsung lewat kakek moyangnya, manusia pertamanya Adam alaihissalam. Ketika ada potensi anak cucu Adam berbuat salah, maka Allah menurunkan kalimat-kalimat yang ia bisa mohonkan dengan itu untuk menghapus jejak kesalahannya sehingga kembali kepada jejak kebaikan, jalan-jalan kemuliaan. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu
wat-tawwabur rahim atau innahu huwal ghafurur rahim. Wa fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 37. Adam menerima dari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat bimbingan-bimbingan taubat. Ya, jadi ini kau baca ini, engkau menengadah kepada Allah, memohon dengan khusyuk, apa yang dimintakannya kepada Allah, ditafsirkan nanti Quran surah Al-A'raf, ya kan? Ayat 26 sampai 27 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada kalimat-kalimat itu dimohonkan. Nah, ada sifat yang diwariskan oleh setan kepada anak cucu Adam. Supaya apa? Supaya tetap mempertahankan perilaku penyimpangan. Diberikan kesempatan taubat, ya, setan memilih tidak, iblis memilih tidak. Karena itu iblis ketika berbuat itu menyimpang dari ketaatan, menjauhi taubat dan memilih jalan pada kemungkaran, keburukan disebut dengan fasaq oleh Quran. Di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ya, maka dia berbuat fasaq. Fasik, dia menyimpang, diberi jalan, taubat. Ya, kenapa? Nanti ditafsir dengan pembuka yang sama, tapi dengan inti yang berbeda untuk penekanan sifat. Jadi Al-Baqarah ayat ke-34. Pembukanya sama dengan Al-Kahf ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Di Al-Baqarah 34, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kan? Kemudian di ayat ke-50 surat Al-Kahf kan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ya, awas, diingatkan Quran ini. Apa tattakhidunahu? Ya, apakah engkau akan menjadikan ia, awas, sebagai apa? Sebagai wali. Sebagai apa? Sebagai tuntunan, sebagai ikutan. Jadi artinya di ayat ke-50 surat Al-Kahf ini, hati-hati ya, hati-hati sekali. Ini ada isyarat yang halus di Quran bahwa iblis mewariskan sifat ini sehingga ditiru oleh anak cucu Adam. Diberikan was-was, bisikan-bisikan, keburukan-keburukan. Sehingga memalingkan seseorang dari jalan taubat. Alih-alih dia bertobat, dia tinggalkan. Sama dengan pengikut setan. Sama dengan pengikut iblis. Hati-hati ya. Jadi manusia itu bedanya dengan setan. Kalau ada kesalahan, setan itu nggak kenal benar, dia nggak taubat. Manusia itu kenal kebenaran, jadi salah dia taubat. Dipastikan diri kita betul-betul manusia, ya, bukan pengagum setan, apalagi pengikut setan. Hati-hati, ya. Jadi kita kembalikan kepada fitrah kebaikannya. Ini bagian dari memutus hubungan kita sebagai manusia, sebagai hamba, ya, dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang-orang yang dalam hidupnya merasa jauh dari zikir, merasa sulit mengucapkan kalimat thayyibah, merasa sulit dekat dengan Quran, bahkan untuk sekedar berdoa pun sulit menyebut nama Allah, coba dicek dulu. Ada nggak perbuatan maksiat yang lawan dari kata taat pernah dilakukan? Maka coba dikoreksi dengan baik. Tanyakan pada diri sendiri, kita mau kemana? Pada akhirnya kan meninggal, apa yang dikerjakan ini kan nggak akan dibawa pulang. Pada akhirnya saat wafat, ya, semua ini yang zikirnya akan kita bawa pulang. Kalimat thayyibahnya, salatnya, salat kan disebut zikir. Wa aqimis salata bizikri, bacaan Qur'annya, dengan amal solehnya, interaksi kebaikan-kebaikannya, hubungan kita dengan Allah itu yang kita bawa pulang. Kita kan pulang menghadap Allah. Terus Anda punya hubungan gak baik dengan Allah, gimana Anda bisa pulang dalam keadaan yang baik? Ya kan? Orang kan mengatakan begini, telah kembali kepada Allah, telah pulang ke rahmat Allah. Bisa dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah itu caranya bagaimana? Kok mudah sekali diumumkan. Ya kan? Di masjid misalnya, telah kembali ke rahmatullah. Ya, mendapat rahmat Allah itu disebut almarhum. Almarhum itu orang yang dapat rahmat Allah. Bagaimana bisa dapat rahmat Allah sementara dia memutus hubungan dengan Allah? Ya, coba kita sedikit lebih tenang tempatkan ini. Logis nggak seseorang disebut almarhum? Almarhum itu orang yang dapat rahmat dari Allah. Bagaimana mendapat rahmat Allah sementara dia memutus hubungan dengan Allah? Kok bisa nggak beriman bisa almarhum mendapat rahmat? Kok bisa dia jauh dari ibadah bisa almarhum mendapat rahmat? Ya, tapi almarhum itu harapan seseorang yang masih hidup sehingga ketika dia meninggalkan dunia bisa mendapatkan rahmat. Dari siapa? Dari Sang Maha Rahmat. Sang Maha Rahmat itu bisa Rahman dan Rahim. Rahman saat di dunia, Rahim saat di akhirat. Di alam kuburnya ketika malaikat disebut dengan almarhum pada hambanya. Maka hamba kalau ingin mendapatkan itu cari bekal dari sekarang. Ya, ini poinnya. Bangun hubungan baik dengan Allah. Ini kan? Telah kembali kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Ya kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Yang paling luar biasa, tanyakan logikanya. Mau kembali ke Allah, kok bangun hubungan gak baik dengan Allah? Maka sambungkan dulu tuh, jangan diputus. Koreksi diri kita. Ya, sambungkan lewat ibadah dan skema-skema yang tadi telah disampaikan tuntunannya. Lalu yang kedua, ya secara singkat adalah hubungan dengan makhluk. Jadi habdu minallah, yang kedua habdu minal makhlukat. Makhlukat ini banyak, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Jadi jangan dibatasi dengan habdu minan nas saja. Ya, karena hubungan kita bukan hanya dengan manusia. Kita berhubungan dengan lingkungan, dengan tumbuhan, dengan hewan,
ya dengan sekitaran kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyambungkan hubungan kita dengan manusia yang saat bersamaan itu dinilai oleh Al-Quran sebagai bagian dari ketaatan yang bila itu dilanggar, itu berpotensi menunjukkan ciri-ciri kefasikan. Insya Allah, bagian kedua ini kita akan coba perdalam dan kita lengkapi setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Telah tiba waktu Indonesia bagian telah tiba waktu Isya ya. Di waktu Indonesia bagian barat kita mohon izin untuk jeda sejenak dan kita lanjutkan insya Allah ba'da Isya membahas menyempurnakan apa yang kita ingin lengkapi di pembahasan yang kedua ini. Demikian sementara jeda sejenak menunaikan sholat Isya, kita sambungkan insya Allah setelahnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah terhubung dari Bekasi, dari sini studio Quantum Akhir Institute dari Indonesia bagian barat. Kita telah menunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sholat yang telah ditunaikan, doa-doa yang telah dipanjatkan berkenan diterima dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami mohon izin untuk mengingatkan saudara-saudariku yang telah tiba waktu sholat di bagian belahan dunia manapun dan sedang terhubung lewat tayangan ini, mohon kiranya berhenti sejenak, tunaikan sholat dengan baik dan silahkan menyimak, mengikuti kembali apa yang tertinggal. Silahkan bisa direview pada paparan-paparan sebelumnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menyimpang dari ketaatan sehingga berpotensi masuk dalam golongan fasik dan mengikuti jejak-jejak buruk yang telah ditanamkan oleh iblis beserta keturunan setannya, dirinci oleh Al-Quran sebagai pengingat kepada kita semua untuk menjauhi apa yang telah diingatkan itu. Dan di sini kita akan temukan pengingat awal di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-27. Kita telah ulas bersama bahwa potensi penyimpangan ini yang diakibatkan oleh akumulasi maksiat sehingga menjadikan seseorang terkena virus fisq dan menjadi fasik. Yang pertama, cirinya adalah orang-orang yang terlihat memutus komitmen atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ia menyatakan beriman tapi tidak mau ibadah, atau ia kufur atau musyrik atau bahkan murtad. Maka golongan-golongan itu kita mencoba untuk membantu mereka dengan mendoakan dan menunjukkan nilai-nilai kebaikan sebagai bagian dari dakwah yang mengembalikan mereka pada kemuliaan, ketakwaan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua, seperti yang tadi telah diutarakan sebagiannya, adalah orang-orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Maka bagian pertama dari penyambungan ini adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertalian imannya. Kita telah ambil contoh tadi Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini yang kita highlight adalah hablillah, tali Allah yang harus kita sambungkan, membangun sinergi, membangun persatuan berdasarkan kepada kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasi objektivitas yang sama. Dan telah kita turunkan bagaimana menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat penjelasan-penjelasan Quran yang dikenal dengan zikir dengan segala turunan amalnya. Baik, ini yang dikategorikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari penjelasan beliau ini kemudian dirangkum oleh ulama setelahnya sehingga menjadi kitab tafsir ini, Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saat menjelaskan orang-orang yang memutus ini hubungannya bagian pertama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau bagi satu minal iman, kan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala ay minal iman war rahmah. Jadi kalau kita lihat di halaman ke-8 beliau sebutkan wa yaqta'una ma amarallahu bihi minal imani, kan, yang pertama adalah memutus hubungan dari konteks keimanan yang tadi telah kita sampaikan, yaitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Dan tentu turunan-turunan yang terkait dengan aspek keimanan dari 6 kunci itu, ya kan? Hubungan dengan Allah, bisa hubungan dengan malaikat, hubungan dengan kitab, telah kita bahas tadi, interaksi dengan Al-Quran, kemudian dengan Rasul, sulit bersalawat kepada Nabi, atau bahkan na'udzubillah sampai mencela Nabi dan seterusnya, ya, atau memojokkan dan seterusnya, dan juga terkait dengan kiamat, merasakan dunia itu segalanya bagi dirinya, dan juga memutus keyakinannya tentang qada dan qadar, seakan-akan dia merasa bahwa dia yang mengatur segala urusan kehidupannya. Itu telah kita uraikan. Yang kedua, wal arham, ya, wal arham ini terkait dengan hubungan antar makhluk, ya, hablum minal makhluqat. Jadi yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minal makhluqat. Jadi tidak dibatasi dengan annas saja. Terkadang yang diterima oleh kita informasinya agak sedikit terbatasi antara hablum minallah, kan? Jadi kalau di sini kita tuliskan hablum, tali yang menyambungkan, kan? Kemudian ke sini minallah,
tempatkan paling tinggi. Ini kan Khaliq, ya, Khaliq. Ya, Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Quran surah ke-15 misalnya di ayat ke-28, ya kan? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Khaliq. Dan ketika Rabbu Muhammad SAW menyampaikan kepada para malaikat dan sebagian kalangan jin bahwa aku adalah sang Khaliq, sang pencipta, akan mencipta ya, apapun yang Allah kehendaki. Di ayat itu adalah pencipta bashar. Kemudian turunan dari sini Allah Subhanahu wa taala Khaliq, ya, maka dengan sifat af'alnya, ya, yang saya sebut turunan adalah sifat-sifatnya. Di antara sifat af'alnya perbuatannya mencipta makhluk, ya, jamaknya makhlukat. Maka ada hubungan antar makhluk yang disebut dengan hablum minal makhlukat. Makhlukat. Ayat. Di dalamnya apa saja makhlukat ini? Makhlukat itu jamak dari kata makhluk, yang dicipta, hasil ciptaan. Yang dicipta oleh Allah itu beragam. Ya, yang paling inti ya kita manusia. Ya, hubungan antar manusia. Jadi kalau di sini ada manusia dengan manusia sudah berhubungan, membentuk ikatan sosial dan aktivitas komunal, bersosial, berhubung. Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan an-nas namanya. Nas itu nama bagi manusia dengan sifat sosialnya yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, disebut dengan an-nas. Ya, terdapat dimanapun. Ya, dengan segala penyebarannya. Kita ambil contoh Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan. Demikian cara menerjemahkannya. Ya, kurang lebih. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dengan keagunganku kata Allah, aku telah ciptakan kalian semua itu ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Aku tetapkan kalian berkehidupan itu syu'uba, bermasyarakat. Ya kan? Dari mulai RT, RW, gitu kan? Kemudian juga ada kecamatan, pedesaan sebelumnya, kecamatan, kabupaten, atau kota, provinsi, negara, kemudian hubungan antar negara, ya. Jadi nanti ke kepulauan, benua, dan seterusnya, berbeda-beda, waqabail, dan suku-suku yang tak sama. Untuk apa? Lita'arafu, membangun harmoni, untuk berhubungan. Jadi, hubungan antar manusia ini, hablum minal makhlukat, yang cabangnya adalah hablum minan nas. Jadi, minan nas ini cabang dari makhlukat. Oke? Nah, diatur oleh Quran nih. Jadi cabang pertama dari makhlukat yang intinya minan nas. Maka ini yang sering kita ambil, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Barangkali dipopulerkan yang pertama ini karena ini yang paling inti, yang paling menentukan, ya, dan paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antar manusia. Nah, hubungan antar manusia ini nanti oleh Al-Qur'an itu dirinci. Ya, yang arahnya, ya, spiritnya adalah lita'arafu, ta'aruf. Lita'arafu. Ya kan? Lita'aruf, bukan taqatul, bukan saling berperang atau saling memecah, ya, litafaruk, saling memisahkan, bukan itu, ya, bukan tafraqah, bukan taqatul, ya, bukan adawah, bukan permusuhan, laisatil adawah, laisat taqatul, wa laisa tafraqah. Jadi bukan itu, tapi wa innama at-ta'aruf, tapi ya, ini dia, menyatukan, menyayangi, menghimpun, mengenalkan, bersinergi, membangun kolaborasi. Jadi spirit Quran itu udah luar biasa. Itu fitrah yang Allah tanamkan pada setiap manusia dengan kecenderungan itu. Ya, kita berinteraksi dengan orang lain itu kan ingin mendapatkan manfaat kan? Ya, cara berpikirnya begini kata Al-Quran. Kalau Anda ingin mengambil manfaat dari orang lain dan orangnya Anda jatuhkan, Anda hancurkan, kalau sudah tidak bersisa, siapa lagi yang bantu Anda? Ya, bagaimana lagi mendapatkan manfaat? Anda ingin mendapatkan dari seseorang, Andanya bermusuhan, ya bagaimana mendapatkan manfaatnya? Andanya mencela, Andanya menghina, Andanya menyudutkan, Andanya memfitnah, bagaimana bisa mendapatkan semua kebaikan itu? Kita butuh orang lain, tapi orang yang dibutuhkan itu kemudian kita sudutkan, kita celah. Ya, bagaimana bisa mendapatkan manfaat darinya? Ya, maka ini yang bertentangan dengan nilai-nilai ta'aruf. Jadi ta'aruf itu babnya bukan pengantar pernikahan saja. Ta'aruf itu konsep global. Ya, konsep yang membawa pada sifat-sifat kemuliaan dalam interaksi sosial. Ini spiritnya. Dari sini nanti dirinci. Apa saja rinciannya? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam kitab beliau Tanwirul Miqbas yang dikodifikasikan oleh murid-muridnya kemudian waktu, ya, diberi nama dengan Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di halaman ke-8 disebut dengan hubungannya itu al-arham. Yang kedua ini. Jadi kalau yang pertama iman, yang kedua arham. Nah, siapa saja yang termasuk kepada arham ini atau disebut dzawil arham, ya, kita ambil misalnya ayatnya yang terkait dengan nas, ketemu kalimat arham. Quran surah ke-4. An-Nisa, Quran surah 4 ayat 1.
Jadi kalau di sini tadi Quran surah 49 ayat 3, ya ayyuhan nas, ini pun nanti ya ayyuhan nas lagi Quran surah 4 ayat 1. Silakan dibuka. Ya ayyuhan nasu taqu. Tuh, ketemu ittaqunya. Yang di sini ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum ada di sini. Ya, yang termulia di antara Anda dalam berinteraksi sesama manusia itu membangun hubungan baik dengan spirit takwa. Takwa itu kan memberikan solusi, memberikan kebahagiaan, wattaqullaha la'allakum tuflihun, memberikan pengetahuan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, memberikan jalan keluar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, berbagi kebaikan, berbagi materi yang bisa kita share satu dengan yang lainnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Kemudian macam-macam lainnya, spirit yang dibawa. Jadi yang terbaik kata Quran ketika Anda mendekat kepada Allah, pembuktiannya lewat sifat baik. Jadi jangan dipisah ya. Yang dimaksud hablum minan nas ini nggak bisa dipisahkan dengan hablum minallah. Jadi spirit kebaikan itu dilakukan karena Allah. Ya, jadi jangan Anda bawa ke dalam pemahaman pribadi bahwa yang penting berbuat baik. Keyakinannya apapun akan dapat rahmat dari Tuhan. Bukan itu poinnya. Rahmat itu dibagi dua, nanti ada rahmat dunia dengan sifat Allah disebut Rahman, nanti dibuat hukumnya umum. Siapa yang berbuat baik, maka hukumnya akan mendapat kebaikan dari orang. Siapa yang berbuat mulia dimuliakan oleh orang lain. Itu hukum umum. Jadi tidak terikat dengan akidah. Siapa yang kerja, maka berpotensi lebih dekat pada kesuksesan. Siapa yang belajar, ini akan pintar. Itu hukum umum. Ya kan? Siapa yang malamnya tidur, siangnya akan lebih banyak energi beraktivitas. Siapa yang malamnya banyak beraktivitas, maka siangnya akan lebih banyak ngantuk. Hukum umum namanya. Ya, tapi konteks akhirat nanti dengan sifat rahimnya, khusus. Diikatnya oleh keimanan. Siapa yang melakukan ini, bekerja ini karena Allah. Siapa yang belajarnya karena Allah. Siapa yang tidurnya karena Allah. Poin itu yang terbawa ke akhirat. Itu sifat imannya. Karena itu iman ditempatkan yang pertama sebelum arham. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi ketika disebutkan dawil arham, ini bagian arham ketemu dengan nas di tafsir Quran surah 4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu, hai semua manusia, ya keluarkan potensi takwamu, bertakwalah. Ya takwalah. Apa gerbang pertama takwa? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Hai semua manusia, ayo coba ingat-ingat lagi kepada Rabbmu. Coba cari. Kamu kan berakal, kamu kan diberikan potensi pintar, kamu bisa menalar. Coba mencari dengan nalarmu, dengan akalmu, dengan kepintaranmu, dengan hatimu. Dudukkan tuh di konsep ketuhanan sehingga kau menemukan Tuhan yang benar. Yakin dengan Allah, pelajari dengan apa yang menguatkan kita yakin kepada Allah. Belajar ilmunya, belajar ilmu tauhid. Ya, kalau bandingkan, komparasikan, sehingga kita beriman itu dengan keyakinan yang utuh, punya argumentasi, punya dalilnya, paham, secara logika juga kita bisa menerima dengan baik. Ya. Dan dalam titik itu pun Allah masih objektif. Silahkan nanti kamu putuskan. Kamu ketika kembali kepada Allah itu yang dipertanggungjawabkan. Indah sekali lakum dinukum waliyadin la ikraha fid din. Tapi konsepnya sangat menarik. Ya, jadi ketika kita sudah mendekat kepada Allah, sudah tahu yang menciptakan kita, ya kata Allah diberikan jalan keluar. Hubungan interaksi ini ya antar manusia diikat dengan satu ayah dan ibu yang sama. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa. Allahu Akbar, ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi ketika berbicara tentang hablum minallah, ikatannya adalah ikatan iman. Ya, sepanjang beriman, punya visi yang sama, ya berbakti pada kebaikan. Bangun hubungan baik dengan Allah, pancarannya dalam kehidupan sosial. Nah, ketika kita diminta untuk berhubungan antar manusia, mempraktikkan nilai kebaikan, menjaga kehormatan setiap manusia, sehingga berpotensi mendapatkan pancaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman jadi lebih baik, yang belum beriman kenal dengan Allah. Kan? Maka yang paling menarik apa? Yang paling menarik, kata Allah, kalau engkau ingin bangun hubungan baik, sekalipun belum kenal orang itu, ya coba rasakan dulu bahwa Anda berasal dari ayah yang sama. Nih, Adam. Berasal dari ibu yang sama, Hawa. Kan? Jadi ini hubungan umum dulu tuh, antar manusia. Jadi kalau mau nyakitin orang lain, mau berpikir yang kurang baik, rasakan dulu itu saudara Anda. Minimal seayah dari atas. Minimal seibu dari atas. Bahkan di beberapa tempat di Eropa itu sudah mencoba untuk mencari genetik sampai ke ribuan tahun ke belakang. Ya, dilihat ini, oh ini turunannya begini, secara hitungannya seperti ini, algoritmanya begini, terus dilihat, terus dicek DNA kita, ternyata ketemu si fulan dengan si fulan saudara, si fulan dengan si fulan saudara, jauh. Dari mana? Dari cabang-cabang ini. Demi Allah kalau ngaji satu ayat ini aja, ya mungkin akan lebih kenal Islam dengan baik dan kenal kebenaran Al-Quran sehingga membantu untuk mendapatkan pencerahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setidaknya kalau Anda pergi ke tempat manapun, dan tidak semua yang melihat tayangan ini mungkin di Indonesia, ada yang di luar negeri, ada mungkin yang di Amerika, kan? Ada yang mungkin juga di Eropa, sekarang tersambung dengan tayangan ini, kan? Maka apa yang harus dilakukan? Maka jangan melihat lu sebagai orang asing. Tetangga Anda mungkin beda keyakinan, tapi mereka sama-sama manusia.
Maka berbuat baiklah. Ada makanan, mungkin bisa berbagi, kan? Ada yang sakit, Anda jenguk. Atas dasar apa? Kemanusiaan. Ayah yang sama, ibu yang sama. Kan? Nah, nanti dirinci dari situ lagi. Di antara sekian banyak manusia, dalam tingkatan pergaulan sosial itu, siapa yang paling prioritas? Ya kan? Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha Adam wa batta Hawa dan min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Balik tuh tafsir dari sini. Dari Adam dan Hawa itu muncul keturunan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ketemu arhamnya. Di tadi, ya kan? Memutus hubungan dibagi dua, iman dan arham. Arhamnya ketemu di sini. Di An-Nisa ayat 1. Maka yang pertama kali diprioritaskan dalam Al-Quran, membangun hubungan baik itu, jangan sampai terputus nih. Memutuskan segala yang diperintahkan disambungkan. Apa saja yang diperintahkan disambungkan? Yang iman telah selesai, sekarang yang arham. Siapa urutan di arham yang pertama? Dari kalangan manusia ini. 1. Arham itu kan jamak kan? Bentuknya. Bentuknya dari apa? Ini rahim. Ya, rahmun jamaknya arham. Sifatnya rahmah nanti. Tempatnya kalau ke makhluk rahim, sifatnya kalau ke Allah rahim, yang diteladani, ya kan? Nah, maka arham kalau kita ambil secara pengertian cepat sekali untuk memudahkan, yang terambil dari garis rahim yang sama, keluarga inti yang secara biologis terlahir dari rahim ibu yang sama. Tuh hubungan keluarga. Oh ya, jadi indah sekali dirinci dari mulai makhluk. Jadi kalau kita mau mencoba untuk mengondisikan dulu, kita hapus sejenak yang ini. Bismillah teman-teman sekalian ya. Jadi ini saya hapus ini untuk memudahkan pemahaman. Ini aja dulu, kemudian kita turunkan. Yang kedua, hubungan sama makhluk dirinci, rinciannya 1, manusia ya, maka disebut dengan hablu minan nas, yaitu hablu minallah, yang ini hablu minan nas. Dari manusia ini yang umum ya, urutannya 1 yang berasal dari pertalian rahim yang sama ya, keluarga inti. Di 1 dulu nih, sifatnya yang pertama arham. Arham itu jamak berarti kan? Kalau jamak kan lebih dari 1. Apa saja nih pertalian rahim ini yang masuk kepada arham ini? Ya, 1 ikatan, satu rahim yang sama. Baik ya, ada berarti hubungannya dari apa? Rahim kan ibu kan ya, melahirkan keturunan. Sebab keturunan ada ayah. Berarti kalau kita petakan ayah kan ke ibu, anak. Nah, ini dia nih hubungannya nih. Ayah ke ibu, suami dan istri, kan? Ini ke sini anak. Ya, jadi orang tua ke anak sini. Anak ke sini berarti bakti kepada kedua orang tua. Hubungan ayah dan ibu dari anak ini suami dan istri. Maka yang pertama adalah jaga hubungan suami dan istri. Ya kan? Awas, hindari segala hal yang mampu memutus. Nanti ada setan yang bertugas itu tuh. Di antaranya menggoda ya hubungan suami dan istri itu sehingga berlangsung tidak baik. Ya, bukan dalam membangun nilai ketaatan kepada Allah, belajar dari kesalahan atau kekurangan, tidak, tapi dalam arti memecah sifatnya, menjalin permusuhan. Ya, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dia bertugas untuk memecah hubungan suami dengan istri, dan itu ada di Al-Baqarah ayat 102. Maka dipelajari apa-apa saja yang berpotensi bisa menghadirkan situasi-situasi yang kurang ideal itu. Nanti ada lagi suratnya. Nah, ini kalau diturunkan, Masya Allah, detail sekali. Tabarakallah, tabarakarrahman. Nggak ada yang semisal Quran. Nggak ada, karena ini firman Allah. Ya, bukan buatan, bukan rekayasa manusia, ini firman Allah. Itu dirinci ini apa saja. Dengan turunnya misal Quran, surah ke-4 nanti, masih di An-Nisa ayat 34 sampai 35. Itu kan? Yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Terus sampai ayat 35-nya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ya, yurida islaha yufiqillahu bainahuma. Jadi ini dari mulai potensi-potensi yang ini mungkin ada persoalan. Caranya, solusinya begini. Nanti di ayat lain ditafsirkan lagi. Sebelum menikah, pelajari ini tugasnya laki-laki, ini yang perempuan. Ini potensi yang mungkin terjadi dari salah komunikasi, salah pemahaman, dari mulai macam-macam terus sampai dengan ke bawah. Dari yang mulai konfliknya berat, melibatkan orang ketiga, dari yang minta kemudian solusi kepada siapa, harus kemudian berkonsultasi, ini turun. Nih, semuanya. Ini diturunkan semua untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau terjadi begini, solusinya ini. Ya, jadi saking tingginya nilai Quran menjaga hubungan baik sesama manusia dan dirinci detail pertamanya keluarga, itu ditampilkan kepada kita solusi-solusi supaya apa? Pertama, mencegah terjadinya itu.
di kemudian hari. Yang kedua, kalau terjadi, bagaimana kemudian mengobatinya? Itu indahnya Quran. Jadi tidak hanya menyampaikan, kerjakan, tinggalkan, tapi dirinci, diberikan penjelasan. Nanti ada ayat lain lagi, ada hadisnya lagi. Kalau terjadi persoalan di malam hari, jangan menyebar di siang hari. Kalau terjadi siang, jangan menyebar di malam hari. Nah, ini yang lebih parah, kejadian malam disebar di malam juga, bikin status. Wah, malam ini tak seindah malam-malam sebelumnya. Tulis ceplik, nanti tunggu komen orang. Kenapa gini? Bikin action. Ya di TikTok main lato-lato, tak. Suara kamu berisik ya seperti lato-lato. Bikin status, sangat rame gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian coba cek. Nah, setelah itu nanti ke anak nih, gimana orang tua dengan anak? Ya, jangan sampai putus hubungan. Waliyadzubillah nih. Ibu nggak ada mantan orang tua, mantan ayah nggak ada, mantan ibu, mantan anak nggak ada, gitu kan? Nah, jadi jaga nih hubungan-hubungan. Jadi pelajari. Makanya di Quran itu nanti ada orang tua ke anak, ada anak ke orang tua. Banyak sekali. Babnya di Al-Isra misalnya, anak ke orang tua. Kenapa dilarang sampai berkata gitu kan? Kenapa diminta bersikap yang santun, yang baik, yang sopan, sampai ke dalam hati, disentuh hati yang paling dalamnya. Kamu kalau mau berbuat yang nggak bagus sama ibumu, berpikir yang nggak enak, coba kamu pikirin dulu waktu kamu dikandung, ibumu bagaimana? Ya, 9 bulan itu, 9 bulan 10 hari, beratnya, capeknya, lelahnya, nggak meninggalkan kamu, nggak berpikir yang buruk tentang kamu. Sekarang kamu cuma baru 9 detik saja sudah begitu sikapnya. Pikirin dulu itu, ceritain. Tapi itu diturunkan dalam bentuk pendidikan dari sejak dini. Ya, jadi orang tua pun ada sinergitas di situ, keterkaitan. Jangan nanti ketika anaknya misalnya punya pertentangan langsung dihukumi anak. Cek dulu, mungkin ada sebab dari orang tua dan sebagainya. Ya, atau dua sisi bersamaan. Ini gambarannya. Jadi indah sekali. Saya gambarkan konsep umum ya. Nanti turunan detailnya kita bisa bahas di fikih keluarga. Ya, ini saya ingin sampaikan bahwa betapa Quran itu sangat detail menjaga sampai hubungan kemanusiaan itu jangan sampai terputus, dan ini dinilai bagian dari ketakwaan. Artinya ketika ada seseorang berusaha memutus ini, ya apa yang Allah sebetulnya minta untuk disambungkan dia putus itu maksiat. Nah, itu berpotensi terjebak pada kefasikan. Ya, dan indahnya bahkan ketika ada perbedaan keyakinan pun antara anak dengan orang tua, Al-Quran masih memberikan dorongan kepada anak meningkatkan baktinya, tidak memutus hubungannya dalam konteks hubungan dunia. Gitu. Dan tetap menampilkan akhlak yang mulia sehingga orang tua berpotensi mendapatkan hidayah. Itu ada di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika pun ada perbedaan keyakinan anak dengan orang tua dan orang tua memaksa untuk kembali dengan cara yang kurang bagus, maka Anda boleh mempertahankan keyakinan, jaga itu dengan cara yang lembut, tidak kasar, dengan cara memahamkan, bersikap yang baik. Ya kan? Nah, tapi jangan putus hubungan dengan orang tua dalam konteks dunia. Tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pakai ma'ruf bukan khair. Kalau punya gaji mulai bertambah, bagi, share, ya, sakit, jenguk, berikan hadiah, tampilkan akhlak yang baik dan sebagainya, sehingga menunjukkan kebenaran Islam dalam konteks berbakti pada orang tua dengan cara yang baik. Ya? Ini gambarannya. Demikian dibalik nanti. Larangan orang tua pesimis terhadap anak-anak yang Allah titipkan kepada mereka, larangan berprasangka buruk kepada anak-anak sampai menyimpulkan ini misalnya penyebab aib di keluarga, ini penyebab kerugian, penyebab musibah, sampai ada yang tega menghabisi anaknya, bahkan membunuh sebelum dilahirkan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Fir'aunnya, ngebunuhnya saat lahir, dilihat tuh laki-laki perempuan. Baru berbuat itu apa yang dikecam sangat dahsyat di Quran, su'al adzab, ya, yang paling jahat, kan disebut oleh Quran paling jahat. Nah, ini manusia sekarang ada yang belum lahir sudah mengeksekusi. Nah, itu lebih jahat daripada Firaun dan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, ini hati-hati, jangan bersikap demikian. Kalau Allah sudah titipkan amanah, ya, semua dilihat dengan persepsi yang objektif, ya, dengan persepsi yang baik. Yang penting orang tua berikhtiar, jaga dengan baik. Dilihat dari anak itu apakah balik atau belum. Kalau belum balik sikapnya begini, dia sholat, misalnya dia ngaji dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Ini hikmahnya apa? Optimalkan. Nanti di babnya khusus tersendiri ya, teman-teman sekalian. Babnya khusus. Nah, saya kembalikan. Ini yang arham yang pertama, jaga ini. Ya. Nanti ada satu rahim kan? Kalau ini tadi hubungannya antara sebab rahim, lahirnya anak-anak, lalu nanti dari anak kan nanti cabang lagi jadi saudara. Tuh. Kakak adik hubungannya, ya kan? Kakak ke adik terus nanti bersambung. Coba dicek antara kakak dengan adik kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sambungkan, jangan diputus. Mungkin ada perbedaan pendapat, gak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu seakan-akan memutus, ya, membuang atau menyimpulkan, oh dia sudah nggak ada perhatian, dia sudah nggak ini sama saya. Tidak. Ya mungkin ada perbedaan pendapat, ada kesalahan, dia satu memaafkan, satu mengoreksi diri. Ya, kalau saling mempertahankan ego tidak akan bertemu apapun dalam konteks kehidupan. Ya, tapi ketika diturunkan, datang, jalin hubungan dengan baik dan lepaskan semua beban, insya Allah Allah akan arahkan pada nilai kemuliaan. Kemudian
masih di sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ada hubungan antara rahim ini yang menjadikan diikat oleh dzawil arham, maka hubungannya nanti saking eratnya disebut dengan mahram namanya. Mahram itu hubungan kekerabatan yang tidak memperkenankan terjadinya pernikahan. Ya, mahram itu. Nanti ada 3 nih, satu dari rahim yang sama, kedua ada birwada'ah dengan seperasian, ya, seperasian, ya, dari air susu ibu yang ibu susuan. Jadi berikan bagian asinya ya kepada anak walaupun yang bukan ia lahirkan di rahimnya sendiri. Maka terjadilah hubungan kekerabatan yang erat seperti satu rahim pertaliannya karena mendapatkan bagian dari asi ibu asinya. Ya, jadi ini misalnya yang biologisnya diberikan ASI. Nah, ini dari non biologis tapi diberikan ASI dari ibu tertentu atau bukan ibu kandung yang melahirkannya. Ya. Maka kalau ada kemudian satu anak diberikan ASI dari ibu si fulan, hubungannya terjadi kekerabatan di antaranya. Kuat. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW untuk kemudian melegalkan hukum ini dan memberikan contoh bagaimana praktek itu berlangsung, maka ditunjukkan dalam sirah beliau. Ya, dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah misalnya yang paling populer radhiyallahu taala anha, dan bagaimana keberkahannya ketika seseorang mampu mendonasikan ASI-nya dengan niat yang baik pada pribadi yang baik dengan cara yang baik, maka akan balik menjadi keberkahan. Ini belajar sirah itu penting sekali untuk memberikan motivasi teman-teman. Ya, berbagi itu bukan mengurangi, berbagi itu mengabadikan. Ya, silahkan mau bikin status quotes boleh. Berbagi bukan mengurangi, berbagi membuat abadi. Ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian ada musaharah. Musaharah itu hubungan kekerabatan yang erat dihasilkan dari pernikahan. Pernikahan. Ya. Antar siapa? Yang menikah A dengan B. A punya orang tua. Ini punya orang tua. Ya kan? Maka hubungan ke sini jadi erat nih. A ke orang tua B, B ke orang tua A. Kan? Ini laki-laki nih. Kemudian B-nya perempuan, B juga punya adik perempuan C. Kan? Jadi hubungan yang tidak boleh dinikahi nih. Ya, karena tidak boleh menikahi kakak dan adik kan bersamaan. Jadi hubungan nih. Jadi punya kekerabatan disebut dengan musaharah namanya. Disebut dengan musaharah walaupun ada batas-batas tertentu tentunya. Ya, nggak boleh misalnya terbuka aurat dan sebagainya beberapa bagian, tapi di khusus hak terkait dengan pernikahan jadi bagian dari musaharah kekerabatan. Gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian yang paling dekat nih, yang dzawil arham. Nanti setelah itu kemana? Ya, setelah itu dzawil qurba. Kerabat-kerabat yang dekat dari jalur ini, kalau kita tarik tuh saya biasanya suka sharingnya begini. Kita ambil seperti ini, ya. Di sini ada suami, di sini ada istri, ya kan? Jadi nanti potensinya ayah, potensinya di sini ibu, ya. Kan? Nanti di sini tarik ke bawahnya nih. Tariknya begini aja paling gampang itu. Ya. Ini melahirkan anak, kan? Ke atas ini terus, ini ke samping terus, tuh kan? Nah, ini melahirkan anak. Dari anak cucu ke samping sini nanti ini punya saudara, ya kan? Jadi bibi kan? Ya, ini ke sini bibi. Dari ibu, dari ayah ya, ada paman, ada bibi. Bisa paman kalau laki-laki, bisa bibi kalau perempuan. Makanya di bahasa Arab itu kita paman bahasa Arabnya ada amun, ada khalun. Bibi bisa amatun, ada khalatun. Kalau ya ambun itu paman dari ayah. Ya, kalau dari ibu namanya khalun. Ya, kalau bibi dari ibu khalatun. Kalau dari ayah ammatun. Nah, itu penting sekali terkait dengan warisan nanti pada akhirnya. Ya, ini nanti yang kita bisa turunkan nih teman-teman sini. Jadi ke sini nanti ada anak, ada cucu, ke sini nanti ada bibi atau nanti bisa paman atau pakde ya atau bude, ke sini juga dari ibu nanti jalurnya. Ke atasnya ada kakek dan nenek. Kakek dan nenek. Ya, kakek ini kalau ini suami istri melahirkan anak satu. Jadi kakek kan ke sininya. Kalau anak dua, kakek ya. Ini kan satu nenek, kalau dua nenek ya, kalau tiga nenek gitu ya. Terus sampai ke atas gitu. Nah, ini hubungan nih kekeluargaan nih. Nah, ini ke sini nanti, nah ini yang keluarga pokok nih, yang ini. Nah, keluarga pokok tuh yang suami istri, nanti ayah ibu, anak, kemudian kakek nenek ke sini, ayah ibu ke atas ini. Ya, dan ke bawah ini ke cucu nih. Ya, yang paling pokok sih di sini ada suami, ayah, kemudian istri, ibu, sini anak nih. Ini yang paling pokok disebut dengan ashabul furud. Jadi kalau anak didapat warisan, ayah ibu ini nggak terhalang. Kakek nenek mesti bisa terhalang oleh ayah dan ibu. Kemudian ke bawah cucu terhalang oleh anak, itu kan terhijab maksudnya. Tapi ini masih bagian inti. Kalau ini nggak ada, cucu dapat. Ya, nah ini gambarannya. Nanti ke sampingnya disebut dengan dzawil qurba, kerabat-kerabat dekat. Yang ini harus diperhatikan, jangan diputus. Kenali siapa bibi, siapa pamannya, bangun silaturahim, lihat anak-anaknya, perhatikan dan sebagainya. Ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya.
Nanti tafsir yang keduanya juga dzawil qurba bisa tetangga dekat. Ya. Nah, tetangga dekat ini gambarannya adalah ta'aruf. Ta'aruf itu sekali lagi ya, jangan dikaitkan dengan konteks pernikahan saja, tidak. Yang dimaksud ta'aruf ini membangun hubungan baik dengan dasar takwa. Kan bukan saling menyingkirkan, hati-hati. Punya tetangga misalnya pikiran tidak baik, ingin menyingkirkan, ingin membuat gaduh, ya, ingin memojokkan dan sebagainya. Hal-hal yang kontradiktif itu akan dilakukan oleh insan beriman. Ketika melakukan hal yang demikian, berarti ada persoalan dalam dirinya. Kan? Dan persoalan seriusnya adalah sedang bergeser dari ketaatan, berarti sedang berbuat maksiat, sadar atau tak sadar, sedang berbuat maksiat. Jadi ketika terfikir buruk tentang tetangganya, yang paling dekat ya, dzawil qurba itu tadi saya katakan, bisa kerabat karena kekeluargaan, bisa kerabat karena tempat tinggal. Ya, ini penting nanti karena di Quran itu termasuk di hadis nanti ada pokok-pokok psikologi interaksi sosial yang akan memberikan kepada interaksi ini dorongan-dorongan sinergitas. Ya, dorongan-dorongan saling membantu, saling menolong gitu. Nah, yang pertama kali merespon ini orang dekat. Sekalipun Anda punya kerabat keluarga yang sangat dekat, misalnya paman, bibi, tinggalnya nggak satu tempat, dia jauh. Saya tinggal di Bekasi, punya paman di Bandung misalnya. Ketika terjadi sesuatu, misalnya Allah uji saya, yang paling dekat merespon siapa? Tetangga dekat di sini. Walaupun yang jauh tahu, ada masa, ada waktu. Ketika dia datang kan, ada masanya, waktunya, mungkin ada jeda. Yang paling dekat merespon kan sekitaran. Anda punya kawan, punya tetangga, punya teman. Ya, kemudian misalnya bersikap yang kurang bagus, nggak baik, ingin memojokkan, berpikir yang nggak bagus. Nah, ketika Anda sendiri sedang punya musibah, siapa yang peduli? Ya, ada kebakaran misalnya, atau ada sesuatu yang terjadi, anak sakit harus diantar, Anda nggak ada kendaraan, sementara bersikap buruk kepada tetangga, gimana nanti? Ya, mencari solusinya. Ya, sementara pada saat demikian, ketika butuh, ya, nah ini yang repotnya. Yang paling bahaya adalah mempertahankan kesombongan. Ketika butuh tetap bertahan dengan maksiatnya, dengan keburukannya, ya akhirnya anti kepada kebaikan, itu yang repot. Ini menyulitkan diri sendiri. Yang paling bahaya tidak merasakan bahwa itu salah, itu yang paling berat, ya, itu yang paling berat. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sini, yang kedua dzawil qurba, jaga hubungan dengan manusia, tetangga-tetangga, kerabat-kerabat dekat. Ini ketika berpikir sesuatu yang kurang baik, artinya sedang bermaksiat. Ya, apalagi kemudian kalau kita lihat misalnya orang-orang tertentu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mesti hati-hati juga. Hati-hati, apalagi kalau para ulama misalnya dagingnya racun tuh. Ya, ulama itu sangat berbahaya dalam konteks, dalam tanda petik ya, kedekatan hubungannya dengan Allah. Kalau benar-benar ulama, ya karena ada cahaya, ada keberkahan, dia tinggal gampang cirinya. Ada perubahan nggak di lingkungannya, ada keberkahan nggak, ada kebaikan nggak, ada maslahat nggak. Nah, kalau ada kebaikan, ada kemuliaan, ada perubahan, baik aspek duniawi apalagi ukhrawi, berarti masih dijaga. Nah, punya hubungan yang nggak bagus atau punya hal-hal yang kurang bagus yang bersikap kepadanya, itu langsung nanti dengan Allah urusannya itu, ya, keberkahannya. Kalau dicabut, ulamanya hilang, pergi, pindah, repot juga lingkungannya, akan redup tuh, akan hilang, akan hambar dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada ulama-ulama demikian dijaga di lingkungan-lingkungan kita dan sebagainya itu, ya. Nah, dengan tetangga silahkan cek, maka tetangga sifatnya saling membantu, ta'aruf, kebaikan, kemuliaan, bukan yang tetangga masa gitu ya. Ya, jadi tetangga masa gitu, tetangga masa cuek, tetangga masa celak, tetangga masa iri ya, itu ya. Yang demikian kita kita tepikan. Yang ini yang kita ambil. Nah, ini yang dekat. Yang jauh juga Masya Allah, Quran masih mengatur juga terhadap yang jauh. Ya, jauh itu dari aspek keimanan bisa, dari aspek kekerabatan juga bisa. Dari aspek keimanan non-muslim. Ya, dari aspek kekerabatan nggak ada hubungan kerabat sama sekali. Tempat di mana, jauh dan sebagainya masih diatur juga. Jangan menzalimi orang. Anda sedang naik kendaraan, kan? Kemudian ada adabnya Islam tuh sampai begitu. Di kendaraan sampai ada doanya juga. Ya, bukan hanya kita bacakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim mursaha, Inna Rabbi Ghafurur Rahim, bukan hanya itu. Ya, tapi nanti ada doa-doa spesifik yang mengiringi perjalanan kita supaya benar. Ya, bukan hanya kita bacakan doa-doa yang standar, misalnya kita bacakan ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, itu baru tawakal ya. Tapi ada doa-doa yang mengiringi kita. Allahumma inna, pernah dengar enggak ini? Allahumma inna na'udzubika an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadhlima aw nuzlama aw najhala aw nujhala alaina aw nabghiya aw nubu alaina. Ya Allah, mohon berikan bimbingan kepada aku dalam perjalanan ini dan perlindungan-Mu agar pertama, ya, aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku dijaga supaya tidak tersesat. Aku berlindung dari segala penyesatan di jalan ini. Ya Allah, jaga supaya nggak tersesat. Atau menyesatkan orang lain. Coba lihat, detail sekali. Mohon ya Allah, bimbing hamba supaya nggak tersesat atau menyesatkan orang lain. Kan? Au nazilla, au nuzalla. Kami tergelincir, atau menggelincirkan orang. Ya, betapa banyak di perjalanan yang kadang singgungan, ya, saling ingin menggelincirkan, saling menyakiti, saling berlomba kebut-kebutan, klakson-klaksonan dan sebagainya, yang pada akhirnya konflik. Pada akhirnya saling bermusuhan, saling mencelakai, itu bahaya. Ya, au nazlima au nuzlama, atau kami berbuat zalim atau dizalimi orang dalam perjalanan. Au najhala au nujhala alaina, atau kami bertindak yang tidak pantas, mentang-mentang mobilnya kelihatan paling mahal, bertindak tidak pantas, sombong terhadap orang lain, ya, ngasih knalpot ke orang misalnya atau robot sembarangan dan sebagainya.
ya berbuat yang tidak pantas, mentang-mentang mobilnya tinggi, pakai bis bagus, yang lain serasa rendah gitu kan, dimainin dan sebagainya. Auna bagi Allah alaina, atau berbuat yang anarkis, ya itu yang kita detail sekali Islam itu, masya Allah, diatur begini, di kampus diatur, di tempat belajar diatur, tempat kerja diatur, di jalan ada aturan. Aturan itu dihadirkan untuk menjaga kehormatan kita, untuk bukan membuat kehidupan berbelit-belit. Kalau dijalani kan kita normal saja, nyaman saja, jadi orang baik kok. Ya, orang bebas itu, pengertian bebas kan diikat dengan norma. Ya, bebas yang melanggar norma itu artinya kriminal. Nah, boleh jadi quotes, boleh. Bebas melanggar norma artinya kriminal. Kan nggak mau dikekang, ya, nggak mau diatur. Ya, dalam konteks kekang nggak mau diatur. Kalau nggak mau diatur, semua berbuat ulah. Nggak bisa menyoal, kan? Nggak ada kebebasan mutlak tuh, nggak ada. Semua diatur dengan norma. Yang bilang bebas dan liberal pun mengatur juga, ya sesuai dengan keinginannya, ya kan? Kadang-kadang lucu gitu, ya. Ketawa dulu. Ya kadang-kadang lucu kan, ketawa dulu. Mohon maaf, kadang bilang kita mesti liberal, kita mesti gini, bebas. Anda tuh liberal, tapi pengen orang ikut pada aturan Anda, artinya Anda ngatur gitu, ya kan? Kalau liberal yang konsisten itu kan artinya Anda mau bebas, tapi juga jangan hambat orang lain untuk berpikiran. Ini semua orang mesti aturan dia, artinya kan ngatur. Mesti dibawa kepada konsepnya, berpikirnya, ditarik lagi. Nah, begitu cara berpikir itu kita begitu. Logikanya kan demikian. Ya, orang mengatakan, ya kita harus terbuka begini, tapi Anda bikin aturan sendiri, mengatur orang kepada aturan Anda. Itu artinya subjektif. Ya, subjektif gitu kan. Nah, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, Anda bertanya-tanya, kenapa harus nanya? Itu kan tempatkan pada aturan yang benar. Ya, ada objektifnya bagaimana, kita sepakat di situ. Saya tuh dapat kalimat itu pulang dari Amerika, ketemu anak saya. Saya tanya gimana hafalan Qurannya. Buya nanya, Buya bertanya-tanya, saya pikir apa ini cari-cari. Ayo, balik sini ya. Ya itulah indahnya gitu. Jadi Anda yang tinggal di lingkungan, terlah even you are minority, for example, gitu kan, atau Anda misalnya seorang tinggal di lingkungan yang minoritas, apakah kemarin when I was in US also I saw the situation, gitu kan, saya melihat situasi ini among the people that a lot of people Muslim, I mean that they were minority, tapi walaupun itu minoritas, gitu kan, mereka minoritas tetap we have a fikih, ya we have role in Islam, ya kita punya Islamic law-nya, punya aturannya, how to interact with people. Ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat kita, walaupun mereka itu beda keyakinan, ya beda keyakinan dihormati dalam Islam, ya walaupun dalam saat bersamaan kita mendoakan, kita berdakwah, tapi saat yang bersamaan toleran dalam nilai-nilai kebaikan dan bisa saling bersinergi dalam membangun konteks kemanusiaan, gitu ya. Itu sejatinya demikian, indahnya Quran itu begitu. Jadi ini hubungan pertama itu dengan manusia. Awas, hati-hati. Dan ini juga sangat menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari bekal pulang, karena nanti ada orang-orang yang hubungan ibadahnya kelihatan bagus dengan sosialnya bermasalah. Maka nanti saking tingginya nilai sosialnya di hadapan Allah, itu menjadi pancaran dari hasil ibadah spiritualnya. Jadi iman dengan amal itu berhubungan. Ya, amalnya itu nanti yang pertama dilihat amal sosial, hablum minan nas. Karena itu ketika Anda sholat, saya sholat, kita sholat. Apa tujuan sholat? Di antaranya, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat menjaga kita tetap dalam tren kebaikan, mencegah, ya, protect us from fahsya and munkar, mencegah kita dari fahsya dan munkar. Ya, so kita akan konsisten pada kebaikan, pada nilai-nilai kemuliaan. Dipakai di mana nilai itu saat berinteraksi dengan manusia? Fahsya itu kan apa cirinya? Fahsya itu kan yang bersumber dari nafsu syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, homoseksual, lesbian, transgender, apalagi misalnya kata-kata jorok, kotor dan sebagainya. Itu bagian dari fahsya. Ya, mungkar apalagi? Mungkar ya yang kita saksikan lebih banyak sekarang. Berbohong, kan, menipu, merampok, menyogok, korupsi, sampai ke yang paling kasar, membunuh, mengeksekusi, macam-macam dan seterusnya, itu mungkar. Nah, itu kan wujudnya dalam konteks interaksi sosial. Jadi orang sholat itu pancarannya pasti kemuliaan sosial. Itu gambarannya. Karena itu, ketika seseorang terlihat sholat, tapi pancaran dari itu tidak wujud dalam interaksi sosial, dipertanyakan tuh ibadahnya itu. Maka dari situ bisa berpotensi nanti terambil tuh dengan keburukannya. Ini yang dimaksud di hadis itu, nanti ada hadis namanya hadis muflis. Ya, di riwayat Muslim itu. Ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan bahwa Nabi SAW ketika sedang duduk-duduk di halaqah dengan sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an, Nabi bertanya, "Tadrun al-muflis?" Atau kama qala Rasulullah SAW, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Ya, maka mereka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham wa lahu wa la mata'." Ya, orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, enggak ada aset sedikit pun. Logis secara ekonomi, timbangannya benar dalam pendekatan ekonomi. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut yang mengaku dari kalangan umatku itu, hati-hati ya, di warningnya the Prophet sallallahu alaihi wasallam warn us, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan kita supaya nggak masuk dalam kategori yang muflis, yang bangkrut di akhirat kelak. Karena Nabi mengatakan min ummati, yang aku umatnya Nabi. Hati-hati itu. Ya'ti yaumil qiyamati, dia datang di hari kiamat bi salati, dengan pahala salat yang banyak dikerjakan. Wasyamin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi saat yang bersamaan apa yang dilakukan? Wa ya'ti qad syatama hadza, dia mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh orang lain.
wa akala mala hadza, mengambil hak tanpa dibenarkan dengan cara yang salah. Bahkan yang paling bahaya, dia tahu itu salah, itu syubhat, tapi dia permainkan itu hanya untuk nafsunya aja, ya kan? Wa safaq wa daraba hadza, sedang berselisih. Wa safaq dama hadza, yang menumpahkan darah. Kalau ada yang begitu, nanti itu khadha hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dia salat, tapi dia mencela orang lain. Dia ambil pahala salatnya diberikan pada yang dicela. Perhatikan tuh, bagaimana hubungan ibadah ritual, iman dengan ibadah sosial. Saking tingginya korelasi di antara keduanya. Ada orang sholat mencela orang, nggak ada hasilnya dari sini, maka diambil pahala sholatnya ditimpakan ya kepada orang yang diberikan pada orang yang dicela itu. Ya, dia duduk mendekap rajin ke masjid, dia baca Quran, saat yang bersamaan dia menuduh orang lain, dia memprovokasi orang lain, diberikan tuh pahala dia yang tikaf baca Qurannya kepada orang yang diprovokasi, itu dipindah, ditransfer pahalanya tuh, berikan. Ya, fa'in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya ini masih ada sisa nih, pernah jahili orang, pernah fitnah orang misalnya, ya kan? Ya, nah ini diambil nanti, diambil. Apa yang diambil? Dosa-dosa orang-orang yang diburuki itu, yang difitnahnya, yang diprovokasi, diambil tuh dosa-dosanya, ditimpakan pada orang ini, maka dia kehabisan bekal, habis modal kebaikannya, sisa keburukan, maka terlempar dia, dicuci dulu di neraka. Dan jangan dianggap ringan ya, di neraka itu kan dahsyatnya, digambarkan di Al-Quran, tak terlukiskan tuh bagaimana ngerinya, dahsyat dan sebagainya. Makanya baca Quran itu pakai iman, supaya ada getaran di jiwanya. Kalau nggak pakai iman, nanti mengalir begitu saja. Pakai iman bacanya, pakai iman. Ya, nama saya iman, Ustadz, iya, saya tahu nama Anda iman, ya. Tapi tolong pakai yang ada getaran di jiwa Anda tuh, ya. Pakai getaran di jiwa, sehingga merasakan betul sentuhannya di jiwa, yang paling dalam. Nah ini gambarannya, hubungan dengan manusia. Nah ini baru satu makhluk. Ada cabang yang lain nanti. Masih ingat kan, hubungan dengan tumbuhan, dengan hewan, jangan merusak lingkungan. Lengkap di Quran itu, fikih lingkungan tuh ada. Ada fikih lingkungan tuh. Ya misal kita ambil secara umum lah. Daratan dan lautan misal yang sering kita interaksi, kalau di udara kan jarang, nggak ada kan orang jualan pulsa di langit gitu, nggak ada kan, nggak ada orang jualan serabi misalnya di awan gitu kan, nggak ada. Rata-rata kan di mana? Ya rata-rata kan kalau nggak daratan kan lautan aktivitasnya, dua itu. Maka kita ambil spirit Quran surah ke-30 Ar-Rum misalnya, ayat ke-41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan? Banyak sekali kerusakan terjadi kadang-kadang karena pengaruh apa? Tangan manusia. Di mana? Daratan dan lautan. Maka daratan dan lautan itu ada apa fikihnya? Fikih lingkungan. Daratan ada apa? Ada hewan, ada tumbuhan, jangan merusak. Jangan merusak. Makanya nanti ada hadis-hadis tentang kemuliaan menanam pohon, menjaga lingkungan. Ada hadis-hadis kecaman pada orang yang suka nebangin pohon, gundulin hutan tuh. Dosanya besar itu. Ya, Anda bayangkan gini ya. Ya, bayangkan nih, bayang nggak? Belum ya, kan belum saya sampaikan tuh. Ya, jadi, nih, saya mau gambarkan begini. Dalam situasi perang aja yang begitu kasarnya, begitu dahsyatnya, itu diminta umat Islam disiplin menjaga lingkungan. Jangan rusak tanaman. Jangan rusak tanaman tuh. Jangan sembarangan merusak. Ini dalam suasana perang, nggak boleh ngerusak tanaman. Ini suasana damai, dia nebangin pohon, gundulin hutan, sehingga muncul banjir bandang, muncul kemudian bencana macam-macam musibah, longsor dan sebagainya. Hati-hati tuh, dosanya lebih besar. Karena di masa perang, situasi yang genting aja, minta dijaga. Ini situasi tenang, ya digundulin, dicukur habis, dirusak lingkungan, dahsyat. Dosanya besar. Karena apa? Karena dia memutus apa yang Allah minta untuk disambungkan. Allah minta jaga, dia rusak. Ini bahaya. Hewan ada fikihnya, bab menyembelih aja diatur. Di Islam tuh mana yang harus dimakan, mana yang nggak dimakan. Mana yang hewan ini sifatnya sebagai ujian keimanan. Ini yang ada parasitnya. Ini contohnya, nanti ada hubungan siklusnya itu satu dengan yang lainnya itu saling akan memberikan pengaruh gitu kan. Kalau ada di biologi itu kita belajar kan antara satu hubungan hewan satu ke hewan yang lainnya ya, satu dengan yang lain itu. Jadi kalau ini makan ini makan ini kan kita pernah dapatkan dulu kan, kalau di sawah itu ada ular. Kemudian nanti hubungannya ular dimakan oleh tikus, ya ada tikus dimakan oleh ular, nanti ular dimakan oleh elang, oleh ini lagi. Jadi habitatnya itu semua saling melengkapi dan gak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali ada hikmah dalam berkehidupan. Nah, ada nanti pola penjagaan. Makanya Islam tuh mengatur, ini hewan yang dimakan yang ini ya, yang jangan dimakan. Ya, karena nanti akan menjaga habitat, jaga lingkungan nih nanti, ya kan? Yang ini contoh, kalau ini hewannya ada, berarti ada penyakit di situ. Ya kan? Kalau nyamuk, kenapa sih harus ciptain nyamuk? Nyamuk tuh banyak sekali hikmahnya. Sehingga di ayat 26 kan kita bahas tuh. Contoh misalnya kaitan dengan kehidupan, kalau ada banyak nyamuk berarti ada penyakit di sekitarannya tuh, ada yang nggak rapi, ada yang kotor, ada tumpukan, ya macam-macam tuh yang harus dibersihkan, dirapiin dan sebagainya. Belajar dari situ. Sisi kiasannya, majazinya ada apa? Jangan hidup seperti nyamuk, cuma nyedot mati, gitu kan? Ada orang yang kerjanya cuma itu, sedot tenaga, kerja, meninggal, lupa dengan akhirat, sudah bekal kosong, menipis, ya dan sebagainya. Nah, jadi itu semua dijaga. Dalam bab penyembelihan pun ada babnya lagi. Bentar lagi nanti insya Allah dalam berapa 4-5 bulan ke depan kan bulan haji Idul Adha kan menyembelih itu ada babnya. Dan mulai cari hewannya, mana yang harus disembelih, yang ini jangan dulu. Secara psikologi di hewan, fikih hewannya nanti ini jangan. Ini berbahaya kalau menyembelih begini, nanti terganggu psikologi hewannya. Yang disembelih itu yang begini.
Yang kualitas dagingnya ini yang didahulukan, menghormatinya seperti ini, tajamkan pisaunya. Ya, urusan pisau aja diatur dalam Islam. Ya. Ya, idza dzabhtum fa ahsinul dzibah. Kalau mau nyembelih, baguskan sembelihan. Diatur. Jadi cara ngikat hewan yang dijatuhkan kayak sapi, kerbau dan semacamnya itu diatur. Bagaimana jatuhinnya supaya tidak menzalimi kepada hewannya, bagaimana menyembelihnya dengan benar diatur. Dan diaturnya itu ke penyembelihan. Bukan pentung dulu supaya saat disembelih nggak sadar. Ya mentung kan melukai. Dan itu yang paling kasihan sama hewan. Begitu dia mau sadar nggak bisa sadar lagi kan udah mati. Jadi sembelih saat dia pingsan. Itu pingsan disembelih saat pingsan. Ya membuat dia tidak sadar. Itu begitu mau sadar nggak bisa. Udah mati ya. Lebih baik kan mempercepat kematiannya, tapi dengan cara apa? Dan itu kan sesuatu yang dibenarkan karena diciptakan hewan itu sebagian untuk dikonsumsi. Ada yang dinikmati, ada yang jadi tunggangan, diatur semua. Dan ada adabnya. Ya, nyembelih hewan, najamin pisau, itu adabnya tuh ada. Gimana bagian sembelihannya, bagaimana kemudian ditajamkan pisaunya, terus hewan tunggangan, gimana ditungganginya, bagaimana adabnya, memuliakan hewannya seperti apa, bersyukur kepada Allah dengan berterima kasih pada hewannya bagaimana setelah ditunggangi, ada semua. Ada semua gitu teman-teman. Itulah indahnya Islam. Coba tolong tunjukkan kepada saya, di mana Anda bisa temukan tuntunan semacam ini? Kalau bukan dari Allah langsung yang mengatur, Tuhan yang hak, yang benar, yang mencipta, ya, the creator, the real creator, ya, of the universe, kan? Yang memang menciptakan semua kita ini, yang benar-benar mencipta, mustahil bisa begini. Kok detil sekali, detil sekali. Ya, nggak ada tuntunan begitu gitu. Dari bangun tidurnya sampai tidur ada tuntunannya. Ya, sama semua bagian aspek kehidupan. Ini baru yang alam kita interaksikan ya, dalam kehidupan kita. Ketemu hewan, ketemu ini, ketemu tumbuhan, macam-macam. Belum kalau kita keluar ada babnya lagi. Ya, melihat ke langit, meriset bagaimana, adabnya seperti apa. Ya, sampai ke bumi bagaimana, adabnya bagaimana, hubungannya dengan iman seperti apa. Itulah indahnya Islam. Nah, jadi bagian kedua, hati-hati. Pun jangankan hubungan dengan manusia. Islam tidak menginginkan ada orang perusak terhadap lingkungan. Artinya merusak lingkungan itu bagian dari apa? Kemaksiatan. Itu bagian maksiat juga. Jadi maksiat itu bukan hanya bab meninggalkan sholat, bab mencela, tidak. Merusak tumbuhan, sengaja menghancurkan, sengaja misalnya, ya mohon maaf, dan merusak alam dan sebagainya demi kepentingan duniawi. Gali-gali ini nggak dikembalikan lagi, merusak alam, ya kan? Menyebabkan hewan nggak punya habitat. Harimau kehilangan habitatnya, masuk ke kampung, harimaunya disalahin gitu kan? Itu kan yang merusak siapa gitu? Kadang-kadang orang-orang kota juga mesti hati-hati, kan? Orang-orang sudah tinggal senang damai di kampung, nyatu dengan hewan-hewan dengan baik dan sebagainya, dirusak alamnya. Hewan kan nggak punya akal. Taunya siapa yang tinggal kan? Korbannya orang lain. Kan hati-hati gitu. Yang paling dipertanyakan akalnya adalah ketika manusia yang salah, hewan yang disalahkan. Yang korupsi manusia, tikus yang disalahkan. Yang keliling malam perempuan misalnya, yang disalahkan kupu-kupu, kan? Terus yang laki-lakinya yang cari, yang disalahkan misalnya kelinci, ya macam-macam lah seperti itu, ya. Ada atau buaya gitu, buaya darat dan sebagainya. Itu hal-hal yang kayaknya berpikirnya masih dikoreksi kembali, ya. Baiknya main-main dalam ta'aruf, nggak ada ta'aruf, main-main permainkan perempuan, cinta yang pendek disebut cinta monyet, padahal monyet aja kan tidak begitu gitu, ya. Nah itu saya ingin memberikan satu ibrah gitu ya kepada kita untuk berpikir bahwa ada kalanya penting untuk merenungkan diri, untuk menjadi manusia yang seutuhnya dengan melihat pada apa-apa yang ditunjukkan kepada kita dalam pedoman berkehidupan. Saya kira ini hal yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Ada banyak hal yang belum kita lengkapi, yang terambil dari banyak sekali tuntunan dalam Al-Quran yang membuat kita ingin terus makin belajar, terus memahami kehidupan, dan pada akhirnya kita diminta untuk mengoreksi diri sampai kita berkehidupan. Apakah sudah memahami tujuan kehidupan ini? Kemana akan kembali? Bekal apa yang disiapkan? Merenung sejenak aja. Ya, sejenak sebelum kita tidur. Sebelum ditidurkan untuk selamanya, berpikir dulu, hidup ini mau kemana, kan? Setelah wafat mau kemana, bekalnya seperti apa. Sementara di hadapan kita dibentangkan, didengar oleh kita informasi banyak hal. Kalau dengan semua itu belum mampu kita untuk mencari waktu, memperbaiki diri, maka berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mendekat kepada Allah? Teman-teman, izin menyampaikan bahwa alhamdulillah seperti Anda lihat di jeda tadi, perkembangan progres pesantren berjalan sangat baik. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Rasulullah SAW, mengucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah ingin bersamai dalam pembangunan ini, dan tentunya ini adalah wasilah untuk berwakaf. Ya, wakaf itu banyak sekali hal yang bisa didapatkan, dan sekali lagi semua yang terkait dengan pesantren nilainya semua wakaf. Saya tidak secara personal memiliki semua itu, tidak, bahkan dari tanah, dari lahan pada umumnya sampai dengan aset dan seterusnya, itu kita niatkan sebagai wakaf yang dikelola oleh Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Tentu harus ada pengelola. Kalau tidak ada pengelola nanti tidak berjalan dengan baik dan hasil wakafnya tidak berkembang dengan maksimal. Ya, insya Allah teman-teman semua sedang berprogres. Alhamdulillah saya kira sudah mencapai 50% dari progres yang sedang dikerjakan dari tahap pertama ini.
Dan mudah-mudahan di Ramadan ini lantai pertama untuk masjid sudah bisa digunakan, kemudian silat kelas sudah mulai ada perubahan. Insya Allah kita update kepada teman-teman. Mungkin kita akan coba sepekan sekali kita tunjukkan ya progresnya seperti apa, sehingga teman-teman ketahui juga. Dan Ramadan mudah-mudahan bisa digunakan pertama untuk i'tikaf atau ibadah awal di lantai pertama masjid, dan ada beberapa yang sudah siap digunakan. Seperti saya sampaikan, insya Allah nanti setelah Ramadan ambil jeda yang agak tenang, agak nyaman, teman-teman juga bisa melihat, bisa belajar secara terbatas yang sekarang masih berlangsung online ya di Mira. Mudah-mudahan nanti bisa belajar bergantian sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Bagi Anda yang masih berkenan untuk mau berwakaf, masih ada terbuka waktu sampai selesai, baru kita tutup. Jadi kesempatan berwakaf untuk pembangunan terbatas di masa pembangunan saja. Silahkan Anda bisa bergabung di rekening Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 11144441142 3 kali satunya 4444 4 kali 4-nya 142 atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Ya, jadi nanti sampai selesai pembangunan tuntas ya selesai masa kita kemudian untuk membangun itu, tinggal kita menikmatinya. Dan kalau ingin spesifik ke masjid, kita kerjasama dengan kitabisa.com itu untuk menghimpun itu saja supaya akunnya terverifikasi dan kemudian bisa mengikuti aturan semua ya, sehingga semua aturan, baik aturan di pemerintahan di negara kita hormati juga ya, kemudian dilihat semua aspeknya supaya tidak melanggar apapun, aturan dunia apalagi aturan akhirat. Jadi semua disatukan untuk satu rekening pembangunan saja, dan saya pun mengingatkan supaya tidak mengambil apapun. Jadi nggak ada biaya apapun di situ, biaya admin, biaya apa, tidak ada, semua fokus. Jadi apapun yang Anda berikan senilai apapun itu semuanya wakaf ya, dan itu ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, insya Allah menjelang Ramadan tak terasa sebentar lagi akan tiba. Kita sudah menyiapkan beberapa kurikulum, insya Allah akan disampaikan sebelum Ramadan, karena Ramadan saya akan fokus dengan ibadah. Saya pun tentu banyak kesalahan dan banyak sekali kekurangan, butuh merenung, memperbaiki diri dan meningkatkan amal saleh. Jadi Ramadan kami akan khususkan untuk beribadah. Sebelumnya kita akan belajar banyak, sehingga saat Ramadan fokus kita tinggal ibadah ya. Ilmu kita gali, tapi fokus ibadah lebih maksimal saat di Ramadan. Dan itu sunnah yang berlaku dari sejak masa salaf sampai ke Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kita siapkan, dan di antara penyiapan itu teman-teman ada juga kita siapkan nanti untuk fokus hafalan. Jadi sekarang kita sedang berusaha mencetak paket-paket hafalan ya. Di situ ada 3 paket ya bukunya, metodologi at-taysir, dan ada yang 2 merajaah, dan itu kita bagikan gratis teman-teman sekalian. Nah, teman-teman yang pengen berwakaf ke paket hafalan itu, nanti ada rekening yang kita siapkan juga, teman-teman bisa lihat ya, baik di running text ataupun di deskripsi. Teman-teman bisa lihat yang paket hafalan untuk Al-Quran. Jadi kita sebarkan itu gratis. Alhamdulillah sekarang sudah lebih daripada 50 atau 60 ribu yang sudah kita tebarkan secara gratis. Paket ya, ingat kalau paket itu berarti dikali 3. Artinya kalau dalam satu paket ada 3 buku, kalau kita ada 10 ribu berarti dikalikan 3 udah 30 ribu. Nah sekarang yang sudah tercetak, sudah terbagikan kurang lebih sampai 60 ribuan lah. 60 ribu kali 3 aja, 180 ribu sudah menyebar. Ada yang di kampus-kampus, masyarakat, macam-macam ya. Nah, Anda yang ikut ke Mira, teman-teman yang sudah bergabung, kan kita sudah mulai itu kemarin ya, dan ini lagi saya menyesuaikan karena saya lagi memberikan bimbingan akhir teman-teman untuk yang akan belajar di PKU dan akan berangkat keluar untuk meneruskan studi ya. Mohon izin sampai ke bulan ini masih banyak yang saya kerjakan, mendampingi kadang sampai tengah malam dan seterusnya. Jadi masih kita bagi waktunya, dan mohon izin untuk yang kajian Mira sesempat ada waktu saya sempatkan yang online, tapi insya Allah setelah ini selesai kita akan fokus kembali. Yang sudah ada akun aktifkan, yang belum masuk ke corner ya, nanti diikuti petunjuknya. Sekira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, tentu banyak kesalahan, kekurangan ya, pasti akan didapatkan semua. Mohon dimaklumi, mohon didoakan, mohon diberi masukan supaya bisa menata dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah ridai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ووفقنا لنعمل ما فهمناه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.